semua. Puji Tuhan. Jadi tak terasa ya, sekarang udah Desember. Terasa ya? Tak terasa minggu pertama bulan Desember, dan saya percaya Tuhan sungguh baik dalam hidup kita. Mungkin banyak hal-hal di awal tahun kita rasa kayak mananya tahun ini, udah mau lewat juga. Dan saya percaya juga tahun-tahun yang ke depan juga Tuhan begitu. Saya lihat tadi catatan dari yang akan khotbah hari ini, dia bicara tentang perencanaan, ya kan, bicara tentang planning. Nah, tapi semua itu, planning itu yang paling penting adalah kita serahkan kepada Tuhan. Amin. Oke, kalau begitu kita tanpa berpanjang lagi akan ada kesaksian sebelum kita mendengarkan khotbah. Jadi I would like to ask Sister Jane to share your testimony. Jadi Sister Jane akan memberikan kesaksiannya dulu. Dia dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Good morning, brothers. Good morning, brothers and sisters. I'm very thankful to be in this church this morning Saya sangat bersyukur boleh berada di tengah-tengah jemaat gereja ini pagi ini, to share with you how Jesus carried me through my breast cancer journey. bagaimana Tuhan telah menyertai dia bahkan ketika dia kena kanker payudara. If you see me today, Jika saudara lihat ibu ini hari ini, you probably will not guess that I'm a cancer survivor. jadi mungkin kita nggak ada yang tahu bahwa ibu ini ternyata adalah orang yang selamat dari kanker. In fact, many relatives and friends actually still don't know. Bahkan saudaranya pun, teman-temannya banyak yang nggak tahu dia ada kanker. But today, I want to testify Tetapi goodness in my life. Tetapi ibu ini mau bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidupnya. My journey began very unexpectedly. Jadi perjalanannya itu sangat tak terduga. Last year, I went for a routine breast checkup. Jadi tahun lalu dia melakukan cek rutin di bagian payudaranya. The mammogram was perfectly normal, Dan hasil dari cek itu sangat normal. but the ultrasound showed a shadow. Tetapi waktu di ultrasound katanya ada menunjukkan bayangan sedikit. I wasn't too worried because there was no family history. My sisters, my aunties, my mother, no one had breast cancer. Dan dia sangat tenang katanya, dia nggak curiga ada hal terjadi apapun karena keluarganya tidak ada yang punya kanker payudara. So when the doctor confirmed it was cancer, I was very shocked. Jadi ketika dokter itu bilang, Bu, memang confirm bahwa ibu kena kanker payudara, dia sangat kaget. It reminded me of one truth. Hal itu mengingatkan dia ada satu kebenaran. Life is unpredictable, Hidup kita ini tidak terduga, and life is not in our dan control. hidup kita ini juga tidak ada dalam kendali kita. We can plan everything. Kita bisa membuat rencana dalam hidup kita, Our work, pekerjaan kita, our finances, keuangan kita, our marriage, pernikahan kita, our future. masa depan kita. But sickness can still come suddenly. Tetapi sakit, penyakit itu bisa datang dengan seketika. So in that moment of shock, Jadi waktu dia masih kaget itu, I felt God whisper Psalm 23 into my heart. jadi dia merasa Tuhan sedang membisikkan dalam hatinya Mazmur pasal 23. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Jadi ayatnya bilang begini, ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. So His presence filled me with a peace that I cannot explain, and it sustained me throughout. Jadi dia tiba-tiba, tadinya dia kaget, dia shock, tiba-tiba dia merasa damai sejahtera, dan itu yang membuat dia bisa menjalani prosesnya pada saat itu. So thank goodness the cancer was caught early, and after prayers, I chose a breast conserving surgery. Jadi puji Tuhan, mereka temukan kanker ini di awal, bukan sudah stage yang berbahaya. Jadi mereka berdoa dan mereka pergi untuk operasi. And thank goodness the genetic test shows that I only need radiotherapy, not chemotherapy. Dan dia puji Tuhan lagi dalam genetik tubuh dia tidak perlu kemo. Dia perlu hanya tadi yang disebutkan itu not kemo, radioterapi aja. So it was a huge relief and a clear signs of God's mercy to spare me from chemotherapy. Jadi itu sangat membuat dia merasa lega, dan itu tanda ada kemurahan Tuhan dalam hidupnya. During this time, I saw how little control I have over my life. Jadi di saat inilah dia menyadari ternyata hidup ini kita nggak bisa kendalikan. So I have to cancel my travel plan.
I cannot go to work. Jadi dia terpaksa cancel, ada planning perjalanannya, dia harus cancel, dia nggak bisa pergi kerja. But everything God is in control, and I had peace. Kita memang nggak punya kontrol, tetapi Tuhan punya kontrol dalam hidup kita. Jadi dia punya damai sejahtera. And I'm also very thankful for my husband Stephen, who walked with me through every appointment. Nah ini yang paling penting juga ya. Puji Tuhan suaminya juga terus setia mendampingi dia waktu dia sedang merasa berdosa. He came through every decision. Nah, dia bantu support ya dalam setiap keputusannya. God also provided the right doctor, the right insurance. Tuhan juga sediakan dokter yang terbaik, ya asuransi yang tepat. Looking back, I realized He had prepared everything long before I even knew I was sick. Dan kalau dia lihat ke belakang, dia menyadari Tuhan sudah siapkan kok mereka bahkan sebelum ini terjadi. So Psalm 23:1 become my anchor. Jadi apa ayat dari pasal Mazmur 23 tadi? Ayat 1 lah merupakan menjadi dasar dia, menjadi kekuatan dia. The Lord is my shepherd, and I shall not be in want. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sickness teaches me humility. Jadi waktu dia sakit itu dia belajar rendah hati. As I realized we humans have no control how long we can live. Jadi kita nggak tahu berapa lama kita bisa hidup di dunia ini. As I mentioned just now, so it reminds me that our bodies, our breaths, our futures, our plans, all belong to God and not in our control. Jadi itu mengingatkan dia, mengingatkan kita semua bahwa tubuh kita, nafas kita, masa depan kita, rencana-rencana kita, semua itu ada di tangan Tuhan. Through my surgery and treatment, God also taught me compassion for others who are suffering. Jadi lewat dari operasi itu dan semua yang dibuat untuk menyembuhkan ibu ini, dia mulai belajar tentang berbelas kasihan kepada orang-orang juga yang mengalami penderitaan. He reminded me that every day of health is a gift from Him. Jadi dia belajar, ternyata sehat itu pun berkat Tuhan yang paling besar dalam hidup kita. I'm also very grateful for the care and concerns that I had, especially from the church friend family who are also here with me today. Dan dia sangat bersyukur juga bagaimana kasih dan pedulinya dari teman-teman dan keluarganya dari gerejanya, dan mereka semua hadir di tempat ini. There's still many moments when I felt unsure about the future and how long God will bless me with this life. Nah, jadi dia ada juga memang momen-momen di mana dia kadang-kadang khawatir tentang masa depannya dan kehidupannya. But God reminded me again and again. Tetapi Tuhan ingatkan dia lagi dan lagi. Trust in the Lord with all your heart, and He will make your path straight. Nah, dikatakan apa? Percayalah kepada Tuhan, dan akuilah Dia dalam segala laku, maka Dia akan luruskan jalanmu. So praise God, today I'm well, I can exercise, I can work, and I even ran the 10 kilometers last month. Wah, jadi sekarang dia udah sehat, sudah bisa bekerja, bahkan bulan lalu dia sudah bisa berlari 10 km. Lari. But I've learned not to take life for granted. Jadi dia mulai belajar untuk tidak menganggap hidup ini menganggap seperti biasa aja. I still don't know what tomorrow holds. Dan dia nggak tahu apa yang terjadi di masa depan. None of us do actually. Kita pun tak ada yang tahu satu pun. But I know who holds my future. Tetapi dia tahu siapa yang pegang hari esok. Amen. Psalm 23:6 says, Mazmur 23 ayat 6 berkata begini. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Nah, dikatakan apa? Sesungguhnya kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikuti aku seumur hidup. God's goodness has followed me every step of the way through my Jadi trial. ketika dia renungkan, kebajikan dan kemurahan Tuhan itu mengikuti sepanjang hidup dia. So if you or someone you know is facing sickness, fear or any uncertainty, Jadi jika saudara ada di antara kita di sini ataupun saudara teman-teman kita yang mengalami sakit penyakit ketakutan, I want to encourage you. saya mau mendorong menyemangati saudara. Life is unpredictable. Memang hidup ini tak terduga. Life is not in our control. Hidup ini tidak ada dalam kendali kita. But our lives are safe in the hands of Jesus. Tapi hidup kita itu aman di tangan Yesus. He sees you. Dia melihat kita semua. He knows your every tear. Dia tahu setiap tetesan air mata kita. And He will walk with you just as He walked with me. Dan Tuhan juga menyertai saudara seperti Tuhan menyertai ini. So when our strength ends,
His grace begins. Jadi ketika kita lemah, kekuatannya muncul, kekuatan Tuhan. Saudara. So may the peace of Christ fill your heart today. Jadi biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi hati kita semua hari ini. And glory be to God. Dan biarlah semua Amen. kemuliaan untuk nama Tuhan saja. Amin. Puji Tuhan. Itu kesaksian baru, kesaksian dulu ya. Itu baru permulaan. Sekarang, please brother, now your time. Kalau yang tadi bawa satu kertas, ini bawa iPad saudara, siap-siap. Accept your sister in one paper, one piece of paper. Oh yeah, this one iPad. So get ready, huh? Don't fall asleep, okay? Jangan ngantuk saudara. Okay, good morning to all of you. Selamat pagi buat kita semua. Okay, the first thing I want to do is to introduce myself. Yang pertama dia mau lakukan perkenalan dulu. Okay, my name is Sim Lai Chong. Siapa yang bisa ulangi? Apa ini? Sin Lai Chong. And Pakistannya betul. I come from Adam Road Presbyterian Church, Singapore. Gereja mereka namanya Adam Presbyterian Church di Singapura. And today I have 14 of my friends from church. I asked them to stand up. Oke, jadi mereka ada 14 orang di sini. Kita berikan dulu ya. Yeah, thank you for welcoming us, inviting us to your church this Jadi morning. terima kasih buat mengundang ya boleh di tengah-tengah kita pagi ini. Okay, the first thing I want to say is that Jadi yang pertama dia mau katakan adalah when Jean prepared what she was going to say this morning, jadi ketika kakaknya itu Jen mempersiapkan apa yang dia mau bagikan hari ini kesaksiannya, and when I was preparing what I was going to say, dan waktu dia siapkan khotbahnya, the two of us never talk and never discuss. mereka tak pernah ngobrol, tak pernah cerita apa yang mau dibagikan. But you know, it's amazing how God works. Tapi inilah luar biasanya Tuhan kita, dia bekerja dengan cara yang unik. So what I'm going to share, right? A lot of the things are similar to Jean. Tahu saudara apa yang dia mau khotbahkan itu sangat berjalan dengan bersamaan dengan yang di-sharingkan So this tadi. is really like God speaking to us. Jadi memang ini apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, gereja kita pada pagi hari ini. And another thing I want to say before I start Jadi sebelum dia mulai, is that actually I'm not feeling very well. jadi sebenarnya dia pun agak sakit hari ini. Aduh, ini harus doakan. Yeah, I know. On Thursday, just 3 days ago, Jadi Kamis 3 hari yang lalu, the whole afternoon I was sleeping and eating medicine. jadi dia sebenarnya lagi terbaring dan minum obat. Yeah, but I actually thank God for my illness. Tetapi dia bilang dia bersyukur dia mengalami sakit kemarin itu hari Kamis. You know why? Tahu kenapa? You know when sometimes when we are strong and when we are capable, Saudara, kita sering waktu kita kuat, waktu kita mampu, we depend on our own strength. kita sering mengandalkan kekuatan kita sendiri. We think we can do anything, you know. Kita menganggap kita bisa melakukan semuanya, Even serving God, bahkan melayani Tuhan pun. we think we can do it with our own strength, our own intelligence. Kita pikir kita bisa melakukannya dengan kekuatan kita, dengan kepintaran kita. But when you are sick, Tetapi waktu kita sakit, you are reminded that it's really God's strength and we have to depend on Him. kita baru sadar itu tentang semua kekuatan Tuhan dan kita perlu mengandalkan Dia saja. Saudara. So thank God for His reminder. Jadi dia bilang bersyukur dia untuk pengingat ini. When I'm weak, I'm strong because of God's strength. Jadi dia bilang ketika aku lemah, aku kuat karena kekuatan Tuhan. Amen. Amin. Amin. Okay, now I start. Nah, baru mulai banyak kali pembukaannya ya. Okay, so now is December. Today is the 7th of December. Jadi ini bulan Desember tanggal 7. I think three and a half more weeks we'll go into 2026. Nggak terasa 3 minggu lagi, 3,5 minggu lagi kita sudah memasuki tahun 2026. So I ask all of you, what plans do you have for next year? Jadi kalau kita ditanya hari ini, apanya planning kita, rencana kita tahun depan? Okay, some of you might be going to a new job, Mungkin ada yang bilang, aku mau cari kerjaan yang baru. going to a new school. Mungkin ada yang masuk sekolah yang baru. Anybody buying a new motorbike or car? Nah, ada yang mungkin yang mau beli motor baru, mobil baru, ya kan? Waduh. Nggak ada yang mau angkat tangan, takut nanti ketahuan. Takut pajak ya. Anybody getting married next year? This year or next year? Next year. Oh, ada yang mungkin mau menikah tahun depan. Yang belum nikah ya. Yang nikah jangan angkat tangan juga. Yeah, for me, I plan to go back to school. Oh, bapak ini dia tahun depan mau sekolah lagi dia. Yeah, so I've been working for many years. So Dia next year, sudah
dia sudah bekerja bertahun-tahun lamanya. I'm going to go back to school to study and get a diploma. Jadi dia tahun depan mau sekolah lagi dan ambil diploma. So now I want to ask you to take out your phone or piece of paper. Nah, jadi katanya kalau saudara ada kertas dicatat boleh, kalau handphone pastikan note ya, bukan WhatsApp ya. Take out your phone not to play game ya, bukan to untuk reply message. jangan untuk bermain game atau membalas pesan WhatsApp ya. Take it out. Nah, Yeah. coba ambil kertas atau handphone. Yeah. So I want you to take a few moments to think Nah, jadi mari kita ambil waktu kita sejenak untuk berpikir and write down on your phone dan tulis di handphone kita your plans for 2026 next year. rencana kita untuk tahun 2026 tahun depan. What are you planning to do next year? Apa yang saudara rencanakan tahun depan? Okay, write down in your phone now. Jadi saudara bisa tulis sekarang di handphone. Usually pastor never asks you to take out phone, right? Nah, jarang kan kita suruh ambil keluarkan handphone saudara, jarang kan? Pay attention during message. Kita suruh perhatikan khotbah, ini disuruh keluarkan handphone. Okay, maybe write down one or two things. Don't have to write too many things. Nah, jadi mungkin sekarang tulis satu atau dua saja, nggak usah dulu sampai detail ya. Okay, give you 10 more seconds. Jadi ada 10 detik lagi ya. Diet, contohnya kan. Okay, you can keep your phones now. Nah, sekarang udah cukup ya. Now let's see what the Bible say about making plans. Jadi akan kita lihat sama-sama apanya kata Alkitab tentang membuat perencanaan. Okay, there's three passages we'll look at this morning. Three Bible passages. Jadi kita akan melihat 3 ayat atau bagian ayat Alkitab yang akan kita lihat. It's all about making plans. Dan ini semua tentang bicara tentang membuat rencana dalam hidup kita. Okay, the first one is James chapter 4, verse 13 to 16. Bagian yang pertama adalah Yakobus 4 ayat 13 sampai 16. And Pastor will read. Oh, saya akan bacakan bagi kita semua. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 16. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Okay, so the first thing I want to say is that in this passage, God is not against making plans. Jadi apa yang Bapak ini mau sampaikan kepada kita dari ayat ini, sebenarnya Tuhan tidak menentang kita untuk membuat planning, membuat rencana dalam hidup. And in verse 15 it says, if the Lord wills. Tapi di ayat 15 dikatakan sebenarnya kalau kita harusnya bilang begini, jika Tuhan menghendakinya. So we have to remember like what Sister Jean said, God is in charge, not us. Jadi kita harus ingat Tuhan yang ada dalam kendali, bukan kita. Only what is in God's plan will happen. Jadi hanya rencana Tuhan kok yang pasti terjadi. And only God knows what's going to happen tomorrow, not Dan us. hanya Tuhan juga yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan kita, bukan kita. So how should we make plans? Jadi kalau begitu bagaimana kita membuat rencana dalam hidup? Okay, we should do it with God in mind. Jadi ketika kita membuat rencana, kita harus melibatkan Tuhan. And recognizing that our life can be very short. Dan kita juga harus menyadari hidup kita ini kita nggak tahu panjang, umur kita panjang atau umur kita pendek. So in the same passage, it reminds us that our life is a mist. Jadi di ayat 14 dikatakan hidupmu itu seperti uap. So mist is like very short, right? Can be here for 1 hour in the morning and after that it's gone. Jadi kalau kita lihat pagi-pagi ada embun atau uap gitu, kadang-kadang cuma sejam dia baru dia hilang. Yeah, so it's here for a while and then it's gone, just like our lives. Jadi sebentar ada, sebentar lenyap. Begitulah hidup ini. So I have two friends from church. Jadi Bapak ini punya 2 teman dari gerejanya. Their names are William and Spencer. Namanya William dan Spencer. So in 2019,
William and Spencer, both of us went on a trip overseas. Something like what we are doing today here. Nah, jadi 2019 mereka pergi ke satu tempat seperti kira-kira seperti ini, ke Batam. Dia, William dan Spencer. So it's very sad. Last year, my brother William, he passed away. Dan sangat sedih bagi dia, kenapa tahun lalu si William meninggal dunia tahun lalu. He's a very dear brother, and I'm still very sad whenever I think of him. Dan dialah sahabat yang baik, dan setiap kali dia ingat si William ini, dia merasa sedih. The other brother is Spencer. Dan yang satu lagi namanya Spencer. So last year in August, Agustus tahun lalu, he was crossing the road with his family, dia sedang di jalan bersama keluarganya, and he was hit by a car, dan dia ditabrak sebuah mobil, and he almost died there. dan dia hampir meninggal di tempat. So he's still recovering because he was very badly injured. Dan dia sekarang masih sedang tahap pemulihan karena dia kecelakaannya sangat parah. And even after many months, now today, he's still not the same because of the injuries. Dan sampai sekarang sudah berapa bulan lewat, sampai sekarang dia belum pulih sepenuhnya. So this is something that I would never thought would have happened when I was with them overseas 2019. Dan ini hal yang tak pernah dia bayangkan terjadi waktu mereka bepergian bersama bertiga tahun 2019. So indeed, life is unpredictable. Jadi sama seperti tadi kesaksiannya Sister Centa, di hidup kita ini tak tentu. So when we make plans, Jadi ketika kita membuat rencana-rencana dalam hidup kita, we have to remember that God is in charge. kita harus ingat Tuhan yang memegang kendali. And life is unpredictable Dan hidup kita ini tak pernah terduga. and can be cut short. Dan kadang-kadang bisa singkat, dalam hal singkat bisa berubah. There's another Bible passage that talks about a man who is making plans. Dan juga ada salah satu lagi contoh di Alkitab yang tentang berbicara tentang rencana. Okay, I'll ask Pastor to read again from Luke chapter 12, Saya akan bacakan lagi dari Lukas pasal 12, verse 13 to 21. ayat 13 sampai 21. Seorang dari orang banyak berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantar atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padaku banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Amin. So the rich man was only thinking about himself when he was thinking of plans. Jadi dalam Lukas pasal 12 ini, orang kaya ini hanya memikirkan dirinya sendiri ketika dia membuat rencana. He was not thinking about God at all. Dia tidak melibatkan Tuhan sama sekali di perencanaannya. So what did God think about his plans? Jadi bagaimana respon Tuhan terhadap rencananya itu? So in verse 20, Di ayat 20 bilang begini. God calls the rich man a fool. Jadi Tuhan memanggil orang kaya itu orang yang bodoh. Okay, and that same night he passed away, he died. Dan malam hari itu juga dia meninggal. And in verse 21, Dan di ayat 21 berkata begini, God said that the man was only rich towards himself. bahwa dia adalah orang kaya bagi dia mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. He wasn't thinking about God at all. Dia tidak memikirkan tentang Tuhan sama sekali. But later in this same chapter, Luke 12, Dan di pasal yang sama di Lukas pasal 12, okay, we look down verse 31. kita lihat ayat 31. It says that we are to first seek God's kingdom. Nah, muncul ayat ini, yaitu apa? Tetapi carilah kerajaannya. So we should plan and do the things that please God. Jadi
utama menyenangkan hati Tuhan. So what are the things that please God? Apalagi yang menyenangkan hati Tuhan? Does it mean that all of us have to give up our studies, our Apakah jobs, artinya berarti kalau gitu nggak usah belajar, nggak usah kerja? and give up our jobs and become pastors? Semuanya berhenti kerja, semua tiba-tiba jadi pendeta di sini. Okay, I don't think so. Huh? Jadi nggak pas juga itu ya. Okay, I believe that we can please God Kita bisa menyenangkan hati Tuhan and bring glory to Him. dan membawa kemuliaan bagi namanya Okay, in many ways. dengan cara yang berbeda-beda. Whether you are at home, a student, Mungkin ada yang di rumah, ibu rumah tangga, atau yang di sekolah, anak-anak sekolah. okay, in many ways, wherever you are, Dan dengan cara yang berbeda-beda, dimanapun saudara berada, wherever God has placed you. dimanapun Tuhan menaruh saudara. Okay, the last passage we look at today Dan ayat yang terakhir yang kita akan lihat hari ini, is Colossians 3, Kolose 3. Nah, ini ayat hafalan kita semua nih ya. verse 22 to 24. Ayat 22 sampai 24. Saya bacakan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin. So I think most of us, like me, okay, we are not the boss. We work for other people. Jadi sebagian dari kita di sini sama seperti Bapak ini, dia bilang kita bekerja bagi seorang bos, kita pekerjaan mereka. So in verse 22, it says that when we work for our boss, Jadi di ayat 22 dikatakan ketika kita bekerja bagi bos kita, we should do it sincerely. kita harus melakukannya dengan tulus. Do our best. Kita berikan yang terbaik. Not just when your boss is walking around and looking at you, Bukan karena ada bos di situ baru kita kerja rajin. but also when your boss is away. Bahkan ketika dia nggak ada pun kita tetap rajin dan semangat. So in verse 23, Ayat 23, it says that if we work like this, kalau kita bisa melakukan itu, we are actually obeying God and fearing God. sebenarnya kita sedang mentaati dan mengerjakannya bagi Tuhan. So this should be our attitude in everything that we do. Jadi harusnya ini menjadi sikap hati kita. Apapun yang kita kerjakan, harusnya kita perbuat seperti itu Tuhan. So when we live and we work, Jadi waktu kita hidup, waktu kita bekerja, we do it for God and not for man. kita melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. So next year, if you plan to work harder and have a better attitude at your work, Jadi kalau kita tahun depan punya sikap hati yang seperti ini ya, berbuat mengerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, kita bekerja lebih keras, towards your colleagues or to your boss, kita lebih baik lagi kepada teman-teman sekerja kita, bos kita, you are doing this for God, dan kita melakukannya untuk Tuhan, and that is pleasing to God. itu pun menyenangkan hati Tuhan. Okay. And next year, if you want to be more loving and nice to your family members, Dan kalau kita lebih lagi ya di tahun-tahun yang ke depan lebih mengasihi saudara-saudara kita, keluarga kita, to your friends, to your colleagues, teman-teman kita, rekan sekerja kita, and if you are doing this for God, dan jika kita melakukannya untuk Tuhan, that is pleasing to God. itu juga menyenangkan hati Tuhan. Next year, if you want to stop a bad habit, Dan tahun depan jika kita mau menghentikan kebiasaan buruk kita, maybe spend less time on your phone every day. mungkin kita mengurangi jam kita ya di handphone. If you are doing this for God, Jika kita melakukannya untuk Tuhan, that is pleasing to God. itu juga menyenangkan hati Tuhan. Okay, so in conclusion, Wah, ini udah menutup. okay, James chapter 4 reminds us that our life is short and unpredictable. Jadi Yakobus 4 tadi mengingatkan kita bahwa hidup kita ini singkat dan tidak terduga. When you make plans for next year, Jadi waktu kita lagi membuat terobosan ataupun planning kita tahun depan, remember that God is in control, ingat Tuhan kok yang dalam kendali, not you or me. bukan saya dan saudara. Hallelujah. And Luke chapter 12 reminds us, Dan Lukas pasal 12 mengingatkan kita, you know, the rich guy, the fool. yang tadi dibilang orang yang kaya itu yang disebut bodoh oleh Tuhan. When we make plans, Waktu kita membuat rencana, it should not be just to please ourselves. jangan hanya berfokus menyenangkan diri kita sendiri.
we should please God. Kita juga harus berpikir menyenangkan hati Tuhan. And the last passage, Colossians 3, Dan yang terakhir tadi Kolose pasal 3, we can serve God and please Him kita bisa melayani Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan in many ways, in everything that we do. dengan cara yang berbeda-beda dalam setiap kegiatan kita. Not just pastor, no? Bukan harus jadi pendeta, saudara. Okay, now I ask you to pick up your phone again. Nah, sekarang kita buka lagi handphone kita yang tadi. Pick up your phones. Yeah. Coba kita buka lagi handphone kita tadi. Please take a look at what you wrote in your phone just now. Coba lihat yang kita tulis tadi, yang tadi di awal kita disuruh tulis. So are your plans next year, 2026, only to please yourself? Apakah pertanyaannya, apakah rencana yang sudah kita tulis itu hanya menyenangkan hati kita? Do you have plans to do things that please God? Apakah ada yang kita tulis di situ, planning kita itu menyenangkan hati Tuhan? When God looks at you and I, Ketika Tuhan melihat kita, saya dan saudara, what will He think? apa yang ada dalam pikiran Tuhan? Will He see them like foolish, the man, the foolish man? Apakah kita akan seperti orang kaya yang bodoh tadi di Lukas pasal 12? So life is short, Jadi teman-teman semua, hidup kita ini singkat, and God wants us to seek first His kingdom. dan Tuhan mau kita mencari dulu kerajaannya. So I remind myself and I remind all of us, Jadi dia bilang ayat ini mengingatkan dia dan mengingatkan kita semua. and I ask this for myself and for you as well. Dia minta ayat ini juga diterapkan dan dia sendiri dan hidup kita semua. Is God in our future plans? Apakah Tuhan juga ada dalam rencana masa depan kita? When we make plans, right, do we pray to Him and seek Him? Ketika kita membuat rencana, apakah kita berdoa dan minta arahan dari Tuhan? So as we come to the end of 2025, Dan kita masuk ke dalam ujung akhir dari tahun 2025. maybe spend more time to pray and to seek God. Jadi mari kita luangkan waktu kita untuk berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan. And may God help all of us Dan biarlah Tuhan yang menolong kita semua, to make plans that please Him in 2026. yang memampukan kita membuat rencana di tahun 2026 yang menyenangkan hati Tuhan. Amen. Amin. Amin.